Nomor 1, Tahun Baru tidak selalu dirayakan. Jika kita melihat ke belakang, ke masa-masa ketika kalender modern belum digunakan, manusia sebenarnya tidak sepakat tentang kapan sebuah tahun dimulai. Tanggal 1 Januari hanyalah hasil dari kesepakatan panjang dalam sejarah. Banyak peradaban kuno justru menentukan tahun baru berdasarkan siklus alam, seperti pergantian musim, posisi matahari, atau fase bulan. Bagi mereka, tahun baru bukan soal angka, tetapi tentang perubahan yang terasa di alam dan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga hari ini, pemahaman itu masih bertahan di berbagai budaya, membuat konsep tahun baru menjadi sesuatu yang relatif, tenang, dan penuh makna. Nomor 2. Tradisi kembang api berasal dari Tiongkok. Kembang api yang kini identik dengan perayaan tahun baru sebenarnya berasal dari Tiongkok kuno. Pada awalnya, kembang api bukanlah hiburan, melainkan bagian dari kepercayaan tradisional. Masyarakat Tiongkok percaya bahwa suara keras dan cahaya terang dapat mengusir roh jahat serta membawa perlindungan bagi tahun yang akan datang. Tradisi ini bermula dari pembakaran bambu kering yang meletup saat terkena api. Seiring waktu, penemuan bubuk mesiu membuat ledakan tersebut menjadi lebih terang dan berwarna. Kembang api kemudian berkembang menjadi simbol perayaan, keberanian, dan harapan baru. Melalui jalur perdagangan, tradisi kembang api menyebar ke berbagai belahan dunia. Dari Asia, Eropa, hingga Amerika, kembang api perlahan menjadi bagian penting dari perayaan besar, terutama saat pergantian tahun. Maknanya pun berubah, dari ritual perlindungan menjadi lambang kegembiraan dan kebersamaan. Hingga hari ini, setiap kilatan cahaya di langit malam tahun baru membawa jejak sejarah panjang. Di balik keindahannya, kembang api menyimpan cerita tentang bagaimana manusia sejak dulu mencari rasa aman, harapan, dan awal yang lebih baik. Nomor 3. Dunia tidak pernah masuk tahun baru secara bersamaan. Meskipun tahun baru dirayakan di seluruh dunia, kenyataannya tidak semua negara masuk ke tahun yang baru pada waktu yang sama. Hal ini terjadi karena perbedaan zona waktu yang membagi bumi menjadi beberapa wilayah waktu. Bumi berputar dari barat ke timur, sehingga wilayah yang berada paling timur akan lebih dulu menyambut tahun baru. Sementara itu, wilayah lain masih berada di hari terakhir tahun sebelumnya. Perbedaan ini membuat pergantian tahun berlangsung selama hampir 1 hari penuh di seluruh dunia. Ada tempat-tempat tertentu yang dikenal sebagai wilayah pertama menyambut tahun baru, dan ada pula yang menjadi wilayah terakhir. Fenomena ini menunjukkan bahwa pergantian tahun bukanlah satu momen tunggal, melainkan proses yang terjadi secara bertahap di berbagai belahan dunia. Zona waktu diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, terutama dalam aktivitas sehari-hari dan komunikasi global. Tanpa pembagian waktu ini, dunia akan mengalami kekacauan dalam mengatur jadwal dan aktivitas bersama. Perbedaan waktu ini juga memberi makna unik pada perayaan Tahun Baru. Saat sebagian orang merayakan dengan kembang api dan hitung mundur, orang lain masih menjalani rutinitas hariannya. Tahun Baru, pada akhirnya, adalah perayaan global yang terjadi secara bergantian, mengikuti putaran bumi itu sendiri. Nomor 4. Resolusi Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tradisi janji awal tahun sudah dikenal sejak masa peradaban kuno. Kebiasaan tersebut muncul jauh sebelum kalender modern digunakan. Masyarakat Babilonia memulai tahun dengan sumpah yang jelas. Sumpah berkaitan dengan pembayaran utang serta tanggung jawab keluarga. Janji juga menyentuh urusan ladang gandum serta ternak peliharaan. Upacara dilakukan di ruang terbuka dengan kehadiran banyak orang. Kata-kata janji diucapkan secara lisan tanpa catatan tertulis. Kepercayaan sosial menjadi dasar utama dari komitmen tersebut. Pelanggaran sumpah berdampak pada reputasi dalam komunitas. Budaya Romawi mengenal komitmen awal tahun dengan simbol khusus. Masyarakat berkumpul pada bulan Januari untuk menyatakan niat. Bulan tersebut dinamai dari sosok Janus. Janus digambarkan memiliki dua wajah berlawanan arah. Wajah depan melambangkan rencana hidup mendatang. Wajah belakang mencerminkan tindakan yang sudah terjadi. Simbol tersebut digunakan dalam patung serta relief batu. Komitmen kuno bersifat praktis serta mudah diamati. Fokus utama berada pada perilaku harian. Fokus lain menyentuh hubungan sosial serta aturan kota. Kebiasaan ini bertahan melalui perubahan zaman. Resolusi modern lahir dari tradisi lama tersebut. Nomor 5. Lagu Tahun Baru paling terkenal bukan diciptakan untuk perayaan. Lagu Tahun Baru paling sering diputar berjudul Auld Lang Syne.
Lagu tersebut berasal dari Skotlandia. Lagu itu ditulis oleh Robert Burns. Lirik lagu membahas kenangan lama. Tema utama lagu adalah persahabatan. Nuansa lagu terasa pelan dan hangat. Lagu sering dinyanyikan sambil bergandengan tangan. Tradisi ini muncul di pertemuan komunitas kecil. Suasana nyanyian bersifat akrab dan tenang. Lagu tersebut mulai populer di acara publik. Radio membantu penyebaran lagu ke berbagai negara. Televisi memperkuat posisi lagu dalam budaya pop. Malam Tahun Baru menjadi momen pemutaran paling sering. Jam dinding berdetak menuju angka 12. Orang-orang berdiri menghadap layar besar. Suara lagu mengisi ruang pesta. Lampu kota menyala terang. Makna lagu berubah menjadi simbol perpisahan tahun. Fungsi lagu bergeser menjadi penanda pergantian waktu. Nada sederhana membuat lagu mudah diingat. Lagu ini bertahan lintas generasi. Popularitas lagu terus muncul setiap akhir tahun. Nomor 6. Tradisi Tahun Baru berbeda di setiap negara. Perayaan Tahun Baru memiliki gaya berbeda di tiap negara. Setiap wilayah memakai kebiasaan khas. Spanyol terkenal dengan tradisi makan anggur. 12 butir anggur disiapkan di atas meja. Jam berdentang 1 kali setiap detik. 1 anggur dimakan di tiap dentang. Tradisi ini dilakukan di alun-alun kota. Kamera televisi menyorot kerumunan orang. Jepang menyambut Tahun Baru dengan lonceng kuil. Lonceng besar dipukul berulang kali. Suara lonceng bergema di udara malam. Pengunjung berdiri dengan sikap tenang. Kuil diterangi lampu hangat. Aroma dupa memenuhi area sekitar. Brasil merayakan Tahun Baru di tepi pantai. Pakaian putih mendominasi kerumunan. Bunga dilepaskan ke laut. Ombak membawa bunga menjauh dari pantai. Langit malam dipenuhi cahaya kembang api. Tradisi berbeda menciptakan visual unik. Setiap perayaan menampilkan identitas budaya. Tahun Baru menjadi momen global dengan warna lokal. Nomor 7. Malam Tahun Baru menjadi perayaan global. Malam Tahun Baru dirayakan di hampir seluruh dunia. Perayaan terjadi di kota besar dan daerah kecil. Zona waktu menciptakan urutan perayaan berlapis. Layar televisi menampilkan jam dunia. Peta global menunjukkan pergantian waktu. Negara pertama merayakan muncul di layar. Negara lain menunggu giliran beberapa jam. Kota besar menyiapkan panggung terbuka. Lampu jalan dihias warna terang. Pengeras suara memutar musik populer. Kerumunan memenuhi alun-alun kota. Ponsel terangkat merekam suasana. Hitung mundur terdengar serempak. Angka 0 muncul di layar raksasa. Kembang api meledak di langit malam. Cahaya warna-warni memantul di gedung tinggi. Sorak-sorai terdengar dari berbagai arah. Pelukan terjadi di tengah keramaian. Pesan ucapan dikirim lewat aplikasi. Emoji dan stiker memenuhi layar. Momen ini menyatukan banyak budaya. Perayaan terasa seragam di berbagai tempat. Malam Tahun Baru menjadi simbol kebersamaan dunia.